dan takkan pernah meninggalkanku sendiri, Tuhan. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Senang sekali malam hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya dalam sepanjang kehidupan kita kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Malam hari ini sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan kasih Kristus jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kebaikan-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dan nikmati dalam kehidupan kami. Di sepanjang minggu ini kami melihat dan kami merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang terus nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Selalu memberkati kami, selalu melingkupi kami, selalu melindungi kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan kami rindu lebih lagi menaikkan pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kemenangan kami. Kayak membawa hati kami, kayak membawa kehidupan kami, penyembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Kayak menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Tuhan Yesus Kristus yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami. Bertata lebih lagi atas kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku. Ku
berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sama-sama katakan. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Oh, tak lagi berharap pada kekuatanku. Ku berserah. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus kaulah gunung batuku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 5, mari kita datang kepada Tuhan dan berserah penuh. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah ada menuntun hidup kita. Sungguh kami berserah penuh kepada hidup kami, Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami yang berserah penuh kepadamu. Sungguh Kau yang menjadi sandaran hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus. Lagi katakan, Kaulah sandaran hidupku, gunung batuku, perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan
andalkan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, Kaulah sandaran hidup. Katakan gunung batu. Amin. Sampai kami nyatakan Tuhan, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidup. Gunung batu kami Tuhan, perlindungan kami sampai akhir. Ku nyatakan, katakan Yesus, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Saya rindu biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Nyatakan, Kaulah sandaran hidup. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami tidak mau yang lain Tuhan. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan. Oh, tiada yang lain yang ku percaya, yang ku andalkan selain Yesus. Ku sembah, ku sembah, oh, ku percaya padamu, ku percaya padamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Sembah Tuhan Yesus, sembah Dia. Naikkan syukurmu padanya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang Tuhan berikan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami mau berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berharap sepenuhnya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berada dalam hadirat-Mu, ada kekuatan yang baru Kau berikan bagi setiap hidup kami. Ada kemenangan yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuh sembah Dia. Angkat suaramu, angkat pujianmu, naikkan sembahmu.
aman dalam naungan sayap-Mu Tuhan Yesus. Kami aman dalam naungan sayap-Mu. Kami percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membentengi hidup kami. Wow. Tuhan Yesus, kami datang bawa sembah kami kepada-Mu Tuhan Yesus malam hari ini. Pujian kami persembahkan bagi Raja kami, untuk Tuhan kami yang layak terima pujian. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, sampai saat ini kami melihat penyertaan Tuhan. Sampai saat ini kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Sungguh perlindungan kami dalam naungan sayap-Mu Tuhan Yesus. Oh, kami percaya Tuhan. Dalam hidup kami Tuhan, ini yang kami perlukan dalam hidup kami, ini yang kami butuhkan dalam hidup kami, menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Sungguh kami adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan, tapi Kau Tuhan yang tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terus bawa sembah-Mu kepada Tuhan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Tuhan lebih lagi, tinggikan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari perlahan-lahan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yang bertahan. Amin. Iya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan. Dimulia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus.
Yesus Tuhan. Sungguh Kau Raja kami Tuhan. Yang bertata sungguh Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus namanya. Kau Rajaku. Oh, yang bertata dan yang berkuasa, yang berkuasa. Mari serukan namanya yang hebat. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus namanya. Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa. Serukan namanya yang dahsyat. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan. Oh, Yesus, sungguh Kau Rajaku. Yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tiada nama yang lain yang kami tinggikan dan muliakan selain satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang sepakat berkata, amin. Kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Saya percaya Tuhan kita terhebat dalam kehidupan kita, amin. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan Tuhan kita terhebat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kebaikan-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan. Sebab Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya nama-Mu yang terhebat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita mau serukan nama yang terdahsyat dalam kehidupan kita. Come on. Jesus, Jesus. Kasih tepuk tangan
raja, dicipta dengan tujuan yang mulia. Membawa terang keselamatan dunia, mencipta kebesaran namanya, mencipta kebesaran kuasanya. Angkat tanganku, katakan, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, terang di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu suara, sama-sama katakan, come on. Bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia. Katakan, membawa terang keselamatan dunia, mencipta kebesaran namanya, mencipta kebesaran. Yang percaya, sama-sama katakan, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, terang di dunia. Mari sama-sama katakan kunci ini, come on. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di cari terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Oh, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di jadi terang di dunia. Ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Sorak-sorakan yang boleh ajar bagi nama Tuhan kita. Come on. Sebab kita ditempatkan Tuhan di tempat ini akan menjadi saksi bagi banyak orang, amin. Kita mau beritakan nama Tuhan lebih lagi atas kehidupan kita. Sebab Dia yang terkuat, Dia yang terhebat dalam kehidupan kita. Come on. Saya percaya kita boleh lebih dahsyat lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan malam hari ini. Come on. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Come on, Lord Jesus. Satu suara katakan. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Katakan, ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Saya rindu, tangan kita terangkat, katakan, ku mau mintakan sampai seluruh dunia tahu Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah
kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan sejaritakan nama-Mu Yesus. Katakan, Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Katakan, ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampu. Mari angkat tinggi tanganmu, katakan, ku mau beritakan. Sudah siap atas segala bangsa, baginya Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan sejaritakan nama-Mu Yesus. Saya rindu kita semua yang ada di tempat ini angkat tangan kita di tinggi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, biar pujian ini menjadi doa kami di masa muda kami. Kami menceritakan nama-Mu. Come on. Wow. Sudah siap bersorak bagi nama Tuhan kita. Serukan. Sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Bagailah Tuhan seluruh kehidupanku, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, kan sejaritakan nama-Mu Yesus, kan sejaritakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus kita. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Katakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu, katakan, ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Sorak-sorakan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sekarang kembali duduk jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene BTP, Katekismus
minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, di manakah penekanan dari pembenaran menurut GBI? Mari kita baca secara bersama-sama dalam 3, 2, 1. Gereja Bethel Indonesia mengakui bahwa pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita nyatakan lagu ini dari awal. Kuasa-Mu nyata
Mari nyatakan lagu ini dengan segenap hatimu jemaat Tuhan. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan sungguh-sungguh nyatakan pujian ini. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber. Di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan imanmu nyatakan pada Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin, amin. Engkaulah sumber kekuatan hati dan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu, kami membuka hati kami, pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus berbicara bagi kami malam hari ini melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi setiap mulut Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar berasal dari hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Dan biarlah Tuhan Yesus, apa yang ditaburkan malam hari ini bisa bertumbuh dalam setiap hati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak yang diberkati dengan pujian penyembahan kita malam hari ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, amin. Malam hari ini kita akan belajar satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat ketika dia bertanya. Dan saya berdoa agar perumpamaan ini juga memberkati kita malam hari ini. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai yang ke-37. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian, saya ayat yang genap dan Bapak Ibu Saudara sekalian akan membaca ayat yang ganjil. Yang sudah dapat katakan amin. Oh, baru sedikit. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Kalau boleh saya persilakan berdiri lagi, kita menghormati firman Tuhan. Haleluya. Saya mulai di ayat yang ke-30, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita hidup di dalam dunia yang sudah tercemar dengan dosa. Nah, firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10 berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Lalu Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini adalah realita kehidupan kita di dunia ini. Kalau realitanya seperti yang dikatakan oleh ayat ini bahwa semua orang telah berbuat dosa, maka bisa dipastikan bahwa saya dan saudara bisa menjadi pelaku dari dosa itu sendiri, dari kejahatan itu sendiri, atau kita juga bisa menjadi korbannya. Dalam cerita ini yang menjadi korban adalah seorang yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko dan dia kemudian menjadi korban dari kejahatan. Di sanalah terdapat dosa. Dan ayat yang kita baca barusan mengenai dosa, mengenai kenyataan dunia ini bahwa kita semua telah berbuat dosa, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa saya dan saudara ada kalanya bisa di satu sisi kita menjadi korban dari kejahatan, dari dosa itu sendiri, tapi di satu waktu kita pun bisa menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada penyakit masyarakat yang akan kita bahas malam hari ini, tema GBI adalah mengobati penyakit masyarakat. Nah, sebelum kita jauh membahas itu, mari saya jelaskan sedikit mengenai dosa. Secara sederhana, dosa adalah tindakan yang melawan dari kehendak Allah. Kita semua tahu dosa ya. Jadi dosa bukan hanya ketika kita melakukan hal yang jahat. Tetapi dosa juga bisa terjadi kalau kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak melakukannya. Ketika kita tahu berbuat baik dan kita mampu untuk melakukannya tetapi kita tidak melakukannya, itu juga dosa. Bukan hanya kita berbuat jahat tetapi kalau kita tidak berbuat baik itu juga dosa. Ya, sampai sini paham? Amin? Oke, saya lanjut. Dosa tidak terbatas ketika kita jahat gitu, kita menjadi orang yang jahat, menjadi pencuri, membunuh, kita seperti perampok yang tadi kita melukai orang lain. Tidak hanya sebatas itu, tetapi ketika kita tidak menolong orang seperti imam yang tadi lewat dan orang Lewi yang lewat tadi tidak menolong orang yang setengah mati tadi, di situ juga terdapat dosa. Ternyata kalau kita tidak bertindak, tidak melakukan apa yang baik, itu juga disebut dengan dosa. Nah, Yakobus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Ia berdosa. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita malam hari ini, ada seseorang yang tadi dari Yerusalem ke Yeriko, dia mengalami perampokan, dia dirampok, dipukul, lalu ditinggalkan dalam keadaan setengah mati. Di sini kita jadi tahu bahwa akibat dari kejahatan, akibat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Tidak hanya sampai di situ, ketika kita tidak menolong orang itu, kita juga menyebabkan penderitaan itu tetap sama gitu, dia rasakan. Orang yang tadi sudah dianiaya, dia setengah mati, kemudian ada orang yang lewat, dia tahu ini orang menderita tapi tidak tolong, orang itu bernasib tetap sama, dia tetap setengah mati. Meskipun sudah berapa orang yang lewat. Makanya ketika imam dan orang Lewi lewat dan mereka melihat orang yang setengah mati ini, mereka tidak peduli. Meskipun dalam hati mereka mungkin mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Atau
paling tidak mereka punya rasa kasihan gitu sama orang ini, sama orang yang sudah setengah mati ini. Bisa jadi. Tetapi mereka tidak menolongnya. Ini juga sama akibatnya sama kejahatan yang tadi saya jelaskan di atas. Ada mereka merampok, mereka memukul, lalu meninggalkan dia dalam keadaan setengah mati. Sama, dua-duanya berujung pada keadaan yang sama. Orang yang menderita ini tadi tetap menderita. Tetap pada penderitaannya, dia setengah mati gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak hanya meminta kita, tidak hanya mendorong kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang bukan orang jahat gitu. Tetapi Tuhan mau dalam kehidupan kita dituntut untuk menyatakan kasih kita dalam bentuk perbuatan yang nyata. Yang mengerti katakan amin. Nah, lalu mari kita lihat akibat dari kejahatan, akibat dari dosa, dari perbuatan jahat manusia gitu. Dosa ini seperti virus gitu, seperti bakteri. Ya ada dokter di sini, saya dosa ini seperti virus bagi saya gitu ya. Dosa ini bisa menyebabkan penyakit gitu, bisa mengakibatkan penyakit. Dia bisa menyerang kesehatan, makanya ya cocok sama tema malam hari ini, kita mengobati penyakit masyarakat. Karena di dunia ini memang sudah terjangkit dengan dosa, maka dalam kehidupan kita tidak sedikit kita melihat berbagai macam penderitaan, kenyataan hidup yang begitu menakutkan gitu. Dan bentuknya beda-beda. Ada orang yang menderita secara fisik gitu. Di Makassar ini berapa kali saya mendengar berita tentang Pak Busur. Masih agak kaku bilangnya. Kejahatan itu mengakibatkan penderitaan secara fisik, ya, akibat dari dosa, akibat dari kejahatan manusia. Itu menyebabkan penderitaan yang dialami secara fisik. Tetapi ada lagi bentuk yang lain. Meskipun tidak kelihatan secara fisik, tidak memar, tidak bengkak, tidak berdarah, tapi ada juga penderitaan yang lain. Yaitu penderitaan di dalam hati, penderitaan di dalam batin kita. Nah ini susah untuk dibedakan gitu. Ini orang baik-baik saja kah atau sebenarnya lagi menderita? Mungkin ada ciri-cirinya yang bisa kelihatan, tetapi ada kalanya orang itu kelihatannya baik-baik saja tetapi sebenarnya lagi sakit gitu. Sebenarnya hatinya di dalamnya itu lagi sakit gitu. Nah berbagai macam penderitaan akibat dosa gitu. Ada yang merasakan sakit karena ditinggalkan, dihianati, diselingkuhi, dibully, dilecehkan. Ada juga karena tekanan hidup, ada juga karena ekonomi. Banyak hal yang menyebabkan penderitaan gitu. Bentuknya beda-beda. Dan saya tahu bahwa di antara kita malam hari ini juga mungkin ada yang mengalami hal-hal ini. Mungkin tidak secara fisik, tetapi di dalam hati kita mungkin ada menyimpan satu penderitaan. Nah makanya puji Tuhan malam hari ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan datang buat kita malam hari ini. Lalu kalau kenyataan hidup seperti ini, kita bisa jadi pelaku kejahatan. Kita juga bisa menjadi orang yang menjadi korban dari perlakuan jahat orang lain. Apa yang harus kita lakukan? In this era ya, trennya ya, itulah. Dalam keadaan kenyataan hidup yang penuh dengan dosa ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, terus belajar kebenaran. Amin. Sama-sama bilang terus belajar. Nah, saya mundur sedikit dari cerita perumpamaan ini sebelum tadi pembacaan kita, latar belakangnya saya ceritakan. Nah, Bapak Ibu sebenarnya yang kita baca tadi adalah jawaban yang Tuhan Yesus kasih kepada seorang ahli Taurat ketika dia datang untuk mencobai Tuhan. Kita tahu ya, ahli Taurat ini pekerjaannya itu mengajar Taurat, dia juga menyalin kitab gitu. Jadi otomatis dia sudah paling tidak tahu banyak tentang Taurat, gitu, tentang firman gitu. Nah, satu kali dia datang pada Tuhan dan mau mencobai Tuhan. Gitu. Dia bertanya, "Guru,
apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab, apa yang tertulis di dalam Taurat gitu? Apa yang kamu baca di sana? Lalu ahli Taurat ini dia kemudian menyimpulkan dari Taurat itu apa yang dia tahu. Oh, Taurat itu intinya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap bla 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 dan lain sebagainya. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan menjawab dia, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi mari perhatikan di ayat yang ke-29. Dikatakan, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu, ahli Taurat ini ya, berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Maka kita menerimalah tadi perumpamaan yang kita baca tentang seorang Samaria yang baik hati tadi. Nah saudara, kita itu yang kita perlu lakukan adalah belajar. Tadi saya sudah bilang, dalam kenyataan hidup ini yang penuh dengan dosa ini, kita harus terus punya keinginan untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Artinya kita harus terus datang pada Tuhan dan mencari tahu apa yang Tuhan mau saya lakukan. Amin. Nah, ahli Taurat ini dia datang sama Tuhan bukan untuk cari kebenaran, tapi dia datang untuk membenarkan dirinya bahwa dia tahu banyak. Sadarkah kita bahwa kita pun sebenarnya sering melakukan itu? Saya pun sering melakukan itu. Sama dengan ahli Taurat ini. Kita datang ke gereja, kita datang berdoa sama Tuhan, baca Alkitab. Bukan supaya kita lebih mengerti Tuhan, supaya kita lebih memahami kehendak Tuhan. Tetapi kita datang supaya kita ini kelihatan rohani, ada kalanya ya. Ada kalanya juga kita supaya kita hari Minggunya itu terisi sama suatu rutinitas orang Kristen lah. Setidaknya hari Minggunya kita ini ada bau-bau rohaninya lah. Jadi kita melakukan aktivitas rohani supaya kita terlihat lebih baik dari orang lain. Sama seperti ahli Taurat ini. Dia merasa sudah tahu, dia merasa yang paling benar, makanya ketika Tuhan Yesus menjawab pergi dan perbuatlah demikian, responnya itu bukan dia pergi, dia lakukan, tapi dia malah balik tanya sama Tuhan. Siapa sesamaku manusia gitu. Dia mau membenarkan diri karena selama hidupnya, ahli Taurat ini dia mengasihi golongannya sendiri gitu. Sesamanya ahli Taurat, sesama orang Yahudi, para golongannya ya. Sukunya, satu agamanya yang dia kasihi. Orang Samaria ini adalah musuhnya gitu. Jadi makanya dia untuk membenarkan dirinya dia balik tanya sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang sama dia, perbuatlah yang kamu katakan tadi. Nah saudara, kalau kita punya mental seperti ahli Taurat ini, kita datang sama Tuhan, kita ke gereja dalam keadaan bukan untuk mau supaya mengerti kehendak Tuhan, tapi supaya kita mau membenarkan diri kita sendiri, kita tidak butuh lagi firman Tuhan, kita merasa tidak butuh lagi, apalagi yang khotbah saya, dan mungkin jemaat Tuhan akan berpikir, ngapain lagi ini saya dengar anak kecil di depan bicara, tidak mengerti apa yang dia bilang gitu-gitu ya. Tapi dengar baik, mental yang seperti ini tidak akan pernah bisa menangkap maksud Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan dengan mental yang sudah penuh, dengan pikiran kita sendiri, dengan kebenaran kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Maka hari ini kita belajar bahwa ahli Taurat ini punya ciri-ciri orang yang sombong gitu ya. Orang yang sombong itu merasa dirinya udah tahu segalanya. Dia merasa dia yang paling benar. Tidak perlu nasihat dari orang tua, tidak perlu. Tidak perlu saya mendengarkan firman khotbah, tidak perlu. Tidak perlu saya baca Alkitab tiap hari, tidak perlu. Itu gejala-gejalanya orang sombong. Jadi kalau di tempat ini ada orang yang malas baca Alkitab, yang malas berdoa, bilang sama dia kamu sombong. Merasa udah bisa nih sendirian, tidak butuh Tuhan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, sebab itu dalam
di poin yang pertama untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan, kita bisa mengerti firman Tuhan, maka kita harus terus belajar. Nah, belajar itu kita tidak akan bisa belajar dengan baik kalau kita ini sudah penuh duluan saat kita datang belajar. Pada saat kita menjadi murid, terus kita dalam pikiran kita ini saya lebih pintar dari guru saya, maka percayalah kita tidak akan bisa menangkap sesuatu. Mari biasakan diri ketika kita datang ke gereja, ketika kita berdoa, ketika kita baca Alkitab, biasakan untuk dalam hati kita ini punya kerinduan untuk saya mau mengerti kehendak Tuhan. Kita mau bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Biasakan hal itu supaya kita jadi mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Yang kedua, setelah kita belajar kebenaran firman Tuhan, setelah kita mengerti, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah lakukan. Setelah kita tahu, bertindaklah sesuai dengan kebenaran. Tadi kan di awal kita sudah belajar, sudah mengerti gitu, kehendak Tuhan. Nah, saatnya kita melakukannya. Bagian kedua adalah kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima tidak boleh hanya sebatas sampai di otak kita. Tidak bisa hanya sebatas informasi yang masuk gitu. Hanya sebatas pengetahuan rohani. Tetapi firman Tuhan itu harus menjadi tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang kita baca tadi. Kisah yang kita baca tadi, kita melihat ada contoh orang yang tidak melakukan firman Tuhan dan ada orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, para imam dan orang Lewi yang tadi lewat itu, mereka itu tahu firman dan sangat tahu. Buktinya ketika Tuhan tanya, apa yang tertulis di dalam Taurat, langsung dijawab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia. Tetapi tidak dia lakukan ketika datang tesnya gitu ya. Ketika dia lihat orang yang butuh untuk dikasihani, dia lihat orang yang butuh belas kasihan, pertolongan, dia tidak melakukannya. Tapi dia tahu, ini pun dosa. Ini adalah contoh kegagalan gitu ya. Ini adalah contoh orang yang tahu firman tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya kita melihat ada orang Samaria. Dia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Meskipun mungkin bisa jadi dia ini bukan orang yang rajin gitu ya. Atau dia bukan orang yang sama seperti ahli Taurat ini yang tahu banyak tentang firman. Alkitab mencatat orang Samaria ini dia tergerak oleh belas kasihan dan dia mau melakukannya. Dia mau menolong orang yang menderita itu. Sekali lagi in this era, kita ini bisa jadi seperti imam dan ahli Taurat. Ya, yang tadi gitu. Melihat orang lain menderita, bukannya tolong, kita ini hanya sebatas kepo. Kita hanya sebatas kalau bisa bukan tolong, viralkan gitu. Viralkan. Ada berita terbaru nih, gitu ya. Lihat orang menderita bukannya tolong malah kadang senang. Enggak boleh juga seperti itu. Saya yakin di tempat ini tidak ada. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang suka menolong. Amin. Nah, kenyataannya dalam kehidupan kita tahu ada orang yang hancur hatinya, ada orang yang berjuang dengan tekanan batinnya yang begitu hebat. Kita tahu ada orang yang butuh uluran tangan kita, tapi kita memalingkan wajah, belok dari jalan yang lain, seolah-olah kita tidak tahu. Kita merasa cukuplah, yang penting saya sudah ke gereja tiap hari Minggu, saya sudah ikut setiap kegiatan gereja, saya sudah baca Alkitab tiap hari, cukuplah, Tuhan sudah sayanglah sama saya. Kita berarti punya arah hati yang salah ketika kita datang sama Tuhan. Karena ketika kita datang beribadah dengan motivasi yang seperti itu, maka arah hati kita sebenarnya sudah salah gitu ya. Mari perhatikan apa yang orang Samaria lakukan.
ketika ia melihat orang yang setengah mati itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu ia bertindak menolong. Dalam Lukas pasal 10 ayat 34 sampai 35, di sana diurutkan apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Coba kita baca ayatnya sama-sama. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Hari ini kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ia pergi kepadanya, lalu sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Tiga lima. Nah saudara, kalau kita urutkan satu persatu dari yang dilakukan oleh orang Samaria ini, maka kita akan temukan ada banyak pengorbanan yang dia lakukan dalam tindakannya menolong orang lemah ini. Apa saja yang dia korbankan? Mengorbankan waktunya, karena kalau kita baca, dia ini dalam perjalanan dan besoknya dia harus melanjutkan perjalanannya. Dia mengorbankan waktunya. Apalagi yang dia korbankan? Tenaganya. Dia angkat orang itu, menaikkannya ke atas apa tadi? Keledainya. Lalu materi, uangnya, minyak dan anggurnya dia korbankan untuk menolong orang ini. Apalagi pikiran, semuanya dia pakai untuk menolong orang. Tanpa dia tanya dulu, ini orang Samaria kah, orang Yahudi kah, siapakah ini orang kaya kah, supaya suatu saat kalau saya tolong orang kaya, dia minimal bisa ganti rugi lah, bisa balas lah kebaikan saya. Dia tidak tanya begitu, dia lihat ini orang sudah setengah mati, hatinya tergerak oleh belas kasihan, langsung dia tolong. Meskipun banyak sekali yang harus dia korbankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Samaria yang Tuhan pakai dalam perumpamaan ini adalah suku yang tadi saya sudah katakan, suku yang dimusuhi oleh orang Yahuda, oleh ahli Taurat, oleh imam, oleh orang Lewi. Mereka memandang orang Samaria ini orang-orang yang rendah gitu, orang-orang yang apa ya, seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi lihat, Tuhan pakai orang Samaria ini menjadi teladan gitu. Bahwa ini orang yang melakukan justru firman Tuhan. Dunia ini tidak membutuhkan orang-orang yang pintar. Ada terlalu banyak orang yang sangat pintar, yang mengetahui banyak hal, mengetahui baik dan buruk. Mengetahui kebenaran. Dunia justru sedang membutuhkan orang-orang yang murah hati seperti orang Samaria ini, yang mau turun ke jalan, yang mau mengulurkan tangan, mau membalut luka dan menyatakan kasih dalam bentuk tindakan yang nyata. Mungkin kita berpikir in this economy, begitukah? Di saat yang sulit seperti ini, dalam keadaan saya masih mahasiswa, belum punya penghasilan, saya belum punya uang, apa yang harus saya berikan gitu. Belum ada materi yang bisa saya berikan. Atau saya sibuk, saya bekerja kasihan. Dari pagi sampai malam, sampai pagi saya itu bekerja terus. Gak ada waktuku. Kita mungkin sibuk dan tidak punya waktu, mungkin kita juga ada sebagian yang tidak punya uang dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu ada satu hal yang sederhana yang bisa kita lakukan tanpa perlu modal, tanpa perlu waktu yang banyak. Yaitu berdoa. Sama-sama bilang berdoa. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa? Bisa? Bisa doakan orang lain? Bisa? Ya, oleh sebab itu mulai malam hari ini belajar doakan orang lain. Itu adalah bentuk kita mau menolong dia. Kalau misalnya memang kita tidak punya apa-apa, kalau memang kita tidak punya waktu, kalau memang kita tidak punya
uang. Tapi saya percaya Tuhan itu perlengkapi kita dengan segala sumber daya untuk menolong orang lain. Amin. Tetapi juga doa itu bukan berarti oh sudah berdoa jadi sudah cukup lah. Berdoa saja sama Tuhan, jangan Mi tolong. Dia enggak punya beras. Misalnya teman kos ini enggak punya beras. Terus kita ini tahu dia ini enggak punya beras, sedangkan kita ini baru habis dikirim sama orang tua kita ini beras dari Toraja. Terus kita sudah lihat dia ini kita sudah dengar dia ini cerita berasku terakhir Mi hari ini sudah. Terus kita udah tahu orang teman kita ini kekurangan, terus kita masuk ke kamar kita berdoa. Apakah teman kita akan kenyang? Tentu saja tidak. Maka berdoa bukan berarti itu sudah cukup gitu ya. Doa itu memang perlu, saudara. Kita harus mendoakan orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi bukan berarti sebatas itu. Ya kasih dia beras kalau dia butuh beras, kasihan. Ada kalanya dia bukan butuh barang juga, ada kalanya dia butuh waktunya kita untuk mendengar ceritanya dia. Ada orang yang karena tidak ada temannya, dia tuh jadi tekanan hidupnya itu jadi berat gitu. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosinya karena emosi yang di dalamnya ini dia simpan sendiri. Akhirnya bisa meledak-ledak di suatu waktu seperti orang kerasukan. Ada kalanya kita bisa menjadi pendengar buat orang lain. Sediakan waktu, pasang telinga, dengar ceritanya. Kalau orang datang curhat, jangan juga banding-bandingkan, masih baik kok. Saya, gitu ya. Tolong dulu kasihan, dengar dulu apa yang dia ceritakan. Amin. Ya, sediakan waktu dengan baik. Kalau perlu, tadi kayak Esra bilang, traktir. Kalau dia lagi cerita, lagi sedih, ajak makan kasihan. Bisa jadi dia itu tambah sedih karena mungkin lapar juga. Amin. Tuhan menyediakan sumber daya yang ada di dalam hidup kita ini, banyak sumber daya yang bisa kita berikan untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Maka kalau kita bisa melakukannya, lakukan. Sebab tadi sudah kita tahu, kalau kita bisa, kalau kita tahu dan kita tidak melakukannya, kita berdosa. Sebenarnya firman Tuhan malam hari ini tuh cuman mau menyampaikan bahwa di dalam penyakit masyarakat, kejahatan ini, kita orang percaya itu bisa menjadi obatnya gitu. Dengan cara belajar firman Tuhan, setelah kita tahu, kita lakukan. Berbicara mengenai obat bagi penyakit masyarakat, ini berbicara mengenai dampak. Amin. Saudara mau berdampak? Amin. Maka jangan bosan-bosan belajar firman Tuhan. Dan beri diri kita untuk memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita tadi sudah belajar bahwa tidak hanya sebatas tahu, kita lakukan, maka kalau Tuhan Yesus mau kita untuk mengampuni, ampuni. Mungkin itu obat buat dia. Kalau Tuhan minta kita minta maaf duluan, minta maaf duluan. Bisa jadi itu obat buat dia. Kalau Tuhan minta kita untuk memberi, berilah. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi, maka kasihilah sesama kita. Melalui apa yang kita bisa lakukan gitu. Jangan biarkan iman, jangan biarkan pengetahuan rohani itu hanya sebatas ada sebagai pengetahuan gitu. Firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, sebagai teori, tidak ada prakteknya. Firman Tuhan harus dinyatakan melalui perbuatan kita. Nah, Tuhan Yesus itu menutup perumpamaan ini dengan satu perintah di ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Pergilah dan perbuatlah. Sebenarnya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, ayat ini itu ada 2 kali disebut. Kalimat ini ada 2 kali disebut. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ini berarti bahwa melakukan firman Tuhan itu penting. Amin.
Mendengar memang penting supaya iman kita bertumbuh, tetapi melakukan firman Tuhan itu supaya kita bisa menjadi obat buat orang lain. Supaya kita bisa menjadi dampak, bisa menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya membaca beberapa sumber sebelum menyusun khotbah ini dan dari beberapa sumber yang saya baca dikatakan bahwa sebenarnya orang yang dirampok itu, orang yang dipukuli itu, orang yang ditinggalkan setengah mati itu sebenarnya adalah kita. Dan orang Samaria yang murah hati itu adalah Yesus sendiri. Dia yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia turun dari sorga membasuh dan membalut luka kita. Orang Samaria ini lalu menitipkan orang yang menderita tadi ini ke dalam rumah penginapan. Saudara tahu rumah penginapan itu apa? Itulah gereja di mana kita ada saat ini. Saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan titipkan di gereja kita untuk mengalami pemulihan. Amin. Tapi jangan salah, bukan berarti di gereja terus kita tidak mengalami sakit hati. Orang yang terluka ini, yang dirampok tadi ini, dia ini baru pulang dari Yerusalem. Yerusalem ini adalah pusat tempat beribadahnya orang Yahudi pada waktu itu. Dan bisa jadi orang ini berpulang ibadah. Dia juga kena musibah. Dan saudara, jangan berpikir bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, dalam gereja, kita tidak bisa sakit hati. Bisa. Kemungkinannya bisa. Tetapi kalau kita terus belajar firman Tuhan dan kita terus melakukannya, maka kita bisa menjadi obat. Kita bisa menjadi dampak buat orang-orang yang tersakiti. Amin. Pertanyaannya sekarang, kalau Tuhan menitipkan kita di dalam gereja, menitipkan orang-orang yang ada di dalam gereja ini untuk dipulihkan, maukah kita, Bapak, Ibu, dan saudara dan saya untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk merawat orang lain gitu. Untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, di jemaat kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Maukah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan? Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Anak-anakku, marilah kita mengasihi amin. Kalau kasih kita nyatakan dalam perbuatan yang nyata, maka kita menjadi obat bagi penyakit masyarakat. Bagi keluarga kita, bagi jemaat, bagi masyarakat dan bangsa ini. Nah, ada satu perintah yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 21, terjemahan sederhana Indonesia yang saya pakai malam hari ini, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Janganlah tetapi dengan terus berbuat. Jadi kalau sebatas pengetahuan saja berarti tidak kita harus berbuat baik. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Sekali lagi mendengar dan mengetahui kebenaran saja tidak cukup. Mari nyatakan perbuatan kita, kasih kita dalam bentuk perbuatan yang nyata. Saudara, kalau dengan kekuatan kita saja, kita memang tidak mampu. Kita terbatas. Oleh sebab itu Tuhan Yesus itu memberikan kita penolong. Amin. Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Dia yang mengajarkan kita, Dia yang menolong kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, sehingga kita mampu menjadi obat, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Tuhan inilah hidupku. Yang mau jadi berkat malam hari ini lambaikan tangannya buat Tuhan kita. Haleluya.
kita bisa mulai dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin ada di bangku sebelah kita, mungkin teman di kos kita, mungkin orang di rumah kita, dimanapun kita Tuhan tempatkan. Mulai belajar untuk memperhatikan orang-orang lain, amin. Bukan perhatikan cari kesalahannya, bukan. Cari, kira-kira saya bisa bantu apa sama dia. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan aku terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Kami mau belajar melakukan firman-Mu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Mari serahkan pada Tuhan. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan sama-sama. Oke. Di tengah, mari sama katakan, membawa. Ini kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Amin. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh, katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu Saudara, waktu kita satu kali berbuat yang baik, belum tentu yang jahat itu berhenti. Orang yang berbuat jahat kepada kita
satu kali kita berbuat baik, mungkin dia tidak langsung berubah gitu. Bisa jadi orang di sekeliling kita, anak-anak, anak kita, orang tua kita, teman kita, kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Terus kita mau terus melakukan firman Tuhan, kita berbuat baik tapi kemudian keadaannya membuat kita, saya sudah berbuat baik tapi kenapa dia tetap berbuat jahat sama saya? Firman Tuhan sudah katakan, terus berbuat yang baik. Amin. Mengenai waktu, itu waktunya Tuhan. Kita terus melakukan apa yang Tuhan mau. Bagimu Tuhan seluruh pakailah Tuhan. Amin. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Saya kasih beberapa waktu kita untuk mengingat orang-orang yang mau kita doakan malam hari ini dan silakan berdoa bagi mereka. Amin, Tuhan Yesus. Seruan hati kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan malam hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami lalai melakukan apa yang baik. Ampuni kami kalau seringkali kami menunda-nunda apa yang seharusnya kami lakukan untuk menolong orang lain. Malam hari ini kami berdoa biar Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Firman-Mu Tuhan telah disampaikan dan hamba tahu dalam penyampaian ini ada banyak hal yang masih kurang. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara di hati anak-anak-Mu malam hari ini. Sehingga kami tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan bukan hanya sekedar tahu. Kami mau mengambil tindakan yang nyata untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga Injil diberitakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan di depan jemaat sekalian. Terdapat 3 amplop pada minggu ini. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga akan digunakan untuk pekerjaan misi. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati firman yang kami dengarkan Tuhan, agar kami bisa taruh di dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan lagu
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Untuk teman-teman yang bergabung dalam Ground Sudiang, Unhas, dan BTP, jangan lupa hadir pada Fusion Ground yang akan diadakan di gereja. Mari semakin mempererat hubungan kasih dan persaudaraan di dalam Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Buat jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh lebih lagi melalui pengajaran dan komunitas yang sehat, Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mengisi formulir selamat datang dan silahkan nanti saat dihubungi oleh tim pastoral untuk meminta bergabung dalam grup WhatsApp yang ada agar dapat informasi terkini mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Dan buat jemaat Tuhan juga yang rindu untuk melayani, jangan ragu untuk scan barcode kecil yang ada di depan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ingat bahwa melayani juga ada ciri seorang murid. Kita semua dipanggil untuk saling melayani. Di tempat ini banyak pos-pos pelayanan terbuka untuk kita semua. Ada F&B Ministry, Praise and Worship, Hospitality, Multimedia, dan sebagainya. Sembari melayani kita semua, juga akan diperlengkapi dengan training-training yang bisa diikuti secara gratis sebagai bentuk bahwa kita semua di tempat ini diperlengkapi agar pelayanan yang kita lakukan semakin baik. Melayani selagi Tuhan berikan kesempatan, apalagi saya tahu banyak dari kita mungkin baru menginjakan kaki di Makassar dan rindu untuk melayani. Mari, jangan ragu untuk bergabung bersama kami. Janji iman juga untuk kegiatan Natal, bagi yang sudah mengambil form janji iman dan ingin dikembalikan, silakan diberikan dalam kotak yang sudah disiapkan oleh Asar. Dan bagi yang belum dan ingin terbeban untuk berpartisipasi untuk memberi janji iman, silakan mengisi form janji iman dan nanti dikembalikan di kotak janji iman di lantai dasar. Berikut pengumuman selanjutnya,
panitia Natal ada basar, yaitu es lumut seharga 15.000 dan dimsum 30.000. Jadi basar itu ada di lantai dasar, mari kita dukung semua panitia yang bekerja untuk Natal kita ke depan. Terima kasih pengumuman tambahan kita pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang selalu sempurna boleh menggenapi firman-Mu dalam setiap hidup kami, Bapa. Kami bersuka cita, kami menerima kekuatan, kami menerima pemulihan. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang selalu ada bagi kami, para umat yang percaya, Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang telah berlangsung pada malam hari yang indah ini. Melalui ibadah Gold CC, kami dimampukan untuk melewati seluruh tantangan hidup, dan kami belajar untuk selalu mengasihi orang yang belum kami kenal maupun orang yang kami kenal, ya Bapa. Apapun yang kami miliki, kami mau untuk persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah lewat ibadah yang telah berlangsung malam hari yang indah ini, biarlah mengandung janji, mengandung kuasa, mengandung mujizat bagi kami. Ada pemulihan yang terjadi dalam hidup kami, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih melalui pujian penyembahan yang telah naik di hadapan-Mu, melalui semua ucapan syukur kami. Biarlah semua yang kami naikkan, baik melalui kebenaran firman yang telah kami dengarkan, baik melalui persembahan yang telah kami beri, kiranya menjadi satu sukacita bagi Engkau, sehingga Engkau yang dipermuliakan dalam setiap ibadah kami pada malam hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam yang indah ini kami belajar dari firman-Mu bahwa dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya melihat masalah, tetapi dunia membutuhkan orang-orang yang mau untuk berdiam, yang mau untuk berhenti, yang mau untuk peduli, dan yang mau untuk membantu orang-orang di sekeliling kami, ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah kasih itu kami kenakan sebagai wujud dan identitas kami, sehingga Kristus boleh hadir untuk banyak orang melalui hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu Evangelis Vero yang sudah memberkati kami. Tuhan lawat, tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Hikmat marifat selalu nyata bagi hamba-Mu ini ya Bapa. Dalam ladang pekerjaan, dalam ladang pelayanan, dimanapun hamba-Mu Vero berada, ya Bapa. Tuhan nyatakan kuasa dan berkat-Mu selalu tercurah baginya, Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Tuhan buat berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan dimanapun kakinya melangkai, Bapa, Tuhan nyatakan sebagai berkat kemuliaan hanya bagi nama-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun juga menjadi pergumulan, kerinduannya, Bapa, kami berdoa, Tuhan menjawab seluruh apa yang menjadi pokok doanya. Dan kami percaya Tuhan nyatakan dalam tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk semua para pelayan yang sudah melayani pada malam hari indah ini di malam Gold CC, ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk seluruh tim musik, WL Singers, untuk tamborin, multimedia, soundman, cooking ministry, semua kami yang mengambil bagian. Kami percaya bahwa jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Dan kami bersuka cita dalam
keadaan apapun. Karena Tuhan selalu menyediakan berkat dan kasih dan sukacita bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami selalu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk anak-anak muda yang hadir pada malam hari yang indah ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ketika mereka hadir di tempat ini, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, permasalahan, tapi satu yang hamba-Mu percaya, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi anak-anak muda tempat ini ya Bapa. Karena itu Tuhan, jikalau mereka merasakan sakit penyakit, Tuhan tolong pulihkan, mujizat terjadi untuk semua anak-anak muda yang hadir pada malam hari yang indah ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau mereka datang dengan beban yang berat ya Bapak, mereka tidak menemukan jalan keluar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pintu terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya talitakum nyata bagi semua anak-anak muda yang hadir pada malam hari yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penuaian terjadi, kasih-Mu nyata bagi anak-anak muda ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun juga menjadi pergumulannya Bapa, mungkin mereka membutuhkan pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan bagi hidup mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka membutuhkan jodoh yang terbaik daripada Tuhan, kami berdoa kuasa pengurapan Tuhan nyata bagi setiap mereka Bapa. Dan kami percaya jodoh yang terbaik Tuhan akan nyatakan tepat pada waktunya. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Mereka juga yang dalam masa pendidikan, Tuhan berikan hikmat, marifat, kepintaran, kecerdasan, pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat nyata bagi hidup anak-anak muda ya Bapa, baik di kampus, baik dimanapun mereka berada ya Bapa. Kuasa-Mu selalu ada bagi anak-anak muda-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk wadah kami GBI Oikumene BTP ya Bapa, biar terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang menjadi pergumulan, permasalahan dari dalam gereja ini, kerinduannya ya Bapa, kami berdoa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang beracara untuk gereja ini ya Bapa, untuk pergumulan yang dimana kami membutuhkan tempat yang lebih luas lagi ya Bapa. Engkau melihat tempat ini tidak cukup lagi untuk jiwa-jiwa yang Tuhan nyatakan dalam tempatnya ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tempat yang luas Tuhan akan nyatakan untuk tempat ini ya Bapa. Dan tepat pada waktunya kami akan melihat perkara Tuhan nyata untuk GBI Oikumene tempat ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak tahu dari mana arah datangnya berkatnya, tapi satu hal yang kami tahu, bahwa berkat Tuhan selalu nyata bagi hidup kami, dan semua dimulai ketika iman kami selalu kami sandarkan hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami, GPDI, GMS, Gereja Toraja Bala Tamalan Rea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa, agar kami bersama-sama menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama, hormat dan nama Tuhan ya Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah kami belajar untuk selalu tunduk dalam otoritas di dalam Engkau ya Bapa. Walaupun kami berbeda doktrin, walaupun kami berbeda mungkin dalam segi liturgi, tapi kami berdoa biarlah Tuhan yang menjadi kepala gereja kami, dan semua gereja tunduk pada otoritas-Mu, karena mereka adalah tubuh Kristus yang sama, yang sama-sama dipakai demi kemuliaan hormat, kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Karena itu Tuhan, pakai kami semua, biarlah kami menjadi alat tangan-Mu untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu ya Bapa sampai di ujung bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga ya Bapa pimpinan rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta Sianya ya Bapa, dalam masa tuanya, Tuhan tolong hamba-Mu ini dalam sakit penyakit yang ia alami ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu terjadi, pemulihan-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi untuk Ibu Margareta ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik melalui makanan, minuman, obat ya Bapa. Kami berdoa pemulihan-Mu nyata, biarlah itu menjadi media untuk menyembuhkan Ibu Margareta ya Bapa, sehingga satu waktu nanti kami dapat melihat kesaksian yang hidup, kesaksian yang nyata, boleh hadir dalam ibadah kami, di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami akan melihat Ibu Gembala kami akan berdiri tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga anak, mantu, cucu, semua mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Estra dan keluarga sebagai wakil gembala. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih-Mu terus nyata untuk Pastor Estra ya Bapa dalam pekerjaan, dalam ladang pelayanan, dan dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan nyatakan berkat yang besar bagi hamba-Mu ini ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu
Debbie sebagai penolong. Tuhan selalu memberkati. Biarlah kuasa-Mu juga, hikmat marifat nyata bagi hamba-Mu Ibu Debbie ya Bapa. Apapun juga menjadi pergumulan, permasalahan, kerinduannya ya Bapa, kami berdoa Tuhan buka jalan. Kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk Ibu Debbie ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Nanda Dev ya Bapa. Tuhan selalu memberkati anak ini menjadi anak berkat, anak sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun juga yang menjadi sakit penyakit dari ujung kaki sampai ujung kepalanya, kami tidak tahu ya Bapa. Dimanapun yang menjadi kelemahan tubuhnya Bapa, kami berdoa saat ini juga perkara-Mu nyata untuk anak Dev ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa setiap sel saraf urat, kami berdoa kuasa Tuhan nyata menyembuhkan, memulihkan, dan kekudusan-Mu nyata untuk anak Dev ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter dan keluarga ya Bapa, Ibu Glory dan anak Aaron dan anak Agatha ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam pelayanan, usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga ya Bapa, mereka semua diberkati. Kami percaya kuasa penyertaan-Mu nyata bagi Pastor Peter, Ibu Glory dan anak Agatha, bahkan Aaron ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang kami tinggalkan, baik yang ada di kampung maupun juga yang stay di Makassar ya Bapak, kami berdoa Tuhan tolong dalam lindungan pelayanan, dalam lindungan pekerjaan nyata bagi setiap keluarga kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil, beruntung dan berkemenangan ya Bapak. Sakit penyakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pergumulan Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi hidup mereka, dan kami percaya iman mereka akan terus bersandar dalam Engkau ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan melawat dari presiden, wakil presiden sampai semua jajarannya, sampai ke pelosok daerah, semua dalam perkenanan Tuhan, dalam pengendalian Tuhan. Apapun menjadi keputusan setiap mereka ya Bapa, biarlah semua berasal daripada-Mu, sehingga Indonesia boleh dibawa dalam kemuliaan demi kemuliaan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah ini Tuhan, kami akan fellowship bersama ya Bapa, kami akan menikmati berkat jasmani-Mu. Karena itu Tuhan, kami berdoa setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan apa yang kami makan Tuhan memberkati, kuduskan, sucikan, biarlah menjadi kekuatan dan stamina yang fit untuk kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami, syukur kami, harapan kami, syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan saksama suara Tuhan Allahmu yang diberitahukan kepadamu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya, hukumnya, jalan-jalannya, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau keluar menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan terang bagi dunia ini. Engkau akan mewujudkan gambar Tuhan yang sempurna dalam kehidupan pribadimu, keluargamu, dimanapun engkau berada. Lewat kehidupanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.